Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam edisi yang kelima, perbincangan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Kita menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat yang ilahi, yaitu memiliki sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat yang kita lihat sebelumnya adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, kita juga katakan bahwa Yesus adalah kekal dan Yesus itu maha hadir. Dalam edisi kelima ini, kita akan lihat sifat ketuhanan Yesus yang seterusnya, yaitu maha tahu. Dalam Injil telah mencatat beberapa kali bahwa Yesus memiliki sifat yang maha tahu, yaitu sebelum sesuatu hal atau peristiwa itu terjadi, Yesus telah memberitahunya lebih awal dan perkara itu terjadi. Contohnya, Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas, pada malam jamuan terakhir bersama murid-muridnya. Yesus berkata bahwa orang yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan dia dalam pinggan, dialah yang akan mengkhianatinya. Dan perkara itu benar-benar terjadi. Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menjualkan Yesus dengan 30 keping wang perak. Selain Yudas, Yesus juga tahu Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus menambah lagi dengan berkata bahwa selepas Petrus menyangkalnya, ayam akan berkokok. Si Petrus keras-keras menolak kenyataan itu dan berkata, sekalipun aku harus mati, aku takkan menyangkal engkau. Tapi tepat seperti mana kata Yesus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan selepas itu ayam berkokok. Yang luar biasanya saudara, apa yang Yesus beritahu Petrus adalah sangat detail, ya, atau sangat terperinci. Contohnya yang ayam berkokok. Dan semuanya terjadi seperti mana yang dikatakan Yesus. Seterusnya, Yesus juga tahu apa yang terjadi pada akhir zaman. Yesus mengajar murid-muridnya hal-hal tentang zaman akhir di dalam Injil Matius bab 24 dan bab 25. Dua bab ini yang sangat panjang, penuh dengan nubuatan-nubuatan akhir zaman. Bila Yesus mengajar tentang akhir zaman, Yesus tidak perlu merujuk kepada mana-mana buku rujukan. Ya, dengan penuh otoriti, penuh kuasa, Yesus memberi penjelasan tentang akhir zaman. Ya, walaupun belum terjadi, ya, Yesus sudah tahu hal-hal tentang akhir zaman. Inilah kemahatauan Yesus. Nah, selain itu, Yesus tahu tentang sejarah kehidupan seorang perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Yesus belum pernah berjumpa dengan perempuan ini. Tetapi Yesus boleh memberitahu tentang perkawinannya. Yesus tahu bahwa perempuan ini telah berkawin 5 kali. Dan hal ini sangat mengejutkan perempuan Samaria itu. Dan dia tahu bahwa dia, yaitu perempuan Samaria itu, telah bertemu dengan seorang yang luar biasa. Perempuan Samaria ini berasa sangat terkesan dengan kata-kata Yesus, sehingga dia telah mengajak seluruh orang di kota Samaria untuk datang berjumpa dengan Yesus. Perempuan itu memberitahu mereka kata-kata ini dalam Yohanes 4:29. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maksudnya, perempuan Samaria ini mengaku bahwa Yesus memiliki sifat maha tahu. Ya saudara, kita harus ingat, inilah kali pertama Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Dan Yesus sudah tahu segala-galanya tentang perempuan Samaria itu. Satu lagi perkara yang luar biasa,
adalah apabila orang-orang dari kota Samaria datang mendengar kata-kata Yesus. Mereka juga menjadi kagum dengan kepribadian Yesus. Sehingga mereka bersaksi kepada perempuan Samaria itu dan berkata, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Wow, haleluya. Kemahatauan Yesus telah mengagumkan perempuan Samaria dan satu kota Samaria. Haleluya. Dan satu lagi bukti kuat yang sangat menunjukkan kemahatauan Yesus adalah Yesus tahu isi hati dan pikiran manusia. Dalam Injil Markus bab yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh dan mengampuni dosanya. Maka apabila hal itu dilihat orang-orang yang beragama, yaitu Yesus mengampunkan dosa, mereka tidak senang hati dan mengatakan bahwa Yesus ini menghujat Allah karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan Alkitab berkata dalam Markus 2 ayat 8 ini, Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Jadi saudara, Yesus tahu isi hati dan pemikiran manusia. Kemahatauan Yesus juga diakui oleh murid-murid Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 30 ini, mereka berkata, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Haleluya. Ya saudara, satu lagi kebenaran yang sangat menunjukkan kemahatauan Yesus adalah Yesus mengetahui dengan tepat dan pasti saat kematiannya dan cara kematiannya. Kenapa kebenaran ini sangat luar biasa? Sebab setiap orang tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Semua orang akan mati, kita akan mati kan? Tetapi apakah kita tahu cara kita akan mati dan tepat-tepat bila kita akan mati? Tidak. Tidak ada orang yang ada pengetahuan ini. Tetapi Yesus tahu. Yesus tahu cara kematiannya dan saat kematiannya. Dalam Yohanes bab 13 ayat yang pertama ini berkata, "Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya." Dari ayat ini, kita dapat lihat kemahatauan Yesus dari beberapa aspek. Ya, yang pertama, Yesus mengetahui saatnya telah tiba. Saatnya telah tiba. Nah, ini merujuk kepada kematian Yesus. Yesus tahu dengan tepat bahwa waktu kematiannya disalib sudah dekat. Yesus akan mati pada hari raya Paskah orang Yahudi sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan bagi menebus manusia dari dosa. Yang keduanya, Yesus mengetahui kepulangannya kepada Bapa. Yesus tahu bahwa dia akan kembali kepada Bapa di surga. Maka Yesus tahu bahwa kematiannya bukanlah kesudahannya. Sebab selepas kematiannya, Yesus akan bangkit dan Yesus akan kembali kepada Allah Bapa. Dan ini sangat menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan ilahi tentang masa depan, yaitu penderitaannya. Yesus tahu tentang kematiannya, dan Yesus tahu kebangkitannya dan keberangkatannya. Amin. Yang ketiga, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Nah, ayat ini berkata,
Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu segala-galanya tentang murid-muridnya, termasuk kelemahan mereka. Ya, misalnya Petrus yang akan menyangkal Yesus dan Yudas yang akan mengkhianatinya. Walaupun Yesus mengetahui semua itu, Yesus tetap mengasihi mereka tanpa syarat. Amin. Ya saudara, semua contoh-contoh yang telah kita lihat adalah bukti kemahatauan Yesus. Coba Anda bayangkan, kalau Anda adalah perempuan Samaria yang Yesus jumpa, atau Anda adalah si Petrus itu, dan Anda sendiri bertemu dengan seorang yang tahu tentang hal-hal pribadi Anda yang lalu, yaitu kehidupan Anda yang lalu, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi nanti, dan perkara itu benar-benar terjadi. Tidakkah itu membuat Anda berpikir dan bertanya, siapakah orang ini ya, yang tahu tentang segala-galanya tentang aku? Dan dia juga tahu segala isi hati dan pikiran aku dengan begitu detail. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Nah, saudara, itulah Yesus yang Maha Tahu. Yesus tidak perlu berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi dengan menunjukkan kemahatauannya, itu jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus tak henti-henti memberi kejutan dan mengagumkan orang-orang yang hatinya terbuka kepada Yesus. Dan karena Yesus Maha Tahu, Yesus mengetahui segala keperluan kita. Yesus tahu kelemahan kita dan pergumulan kita. Dan Yesus mampu memberikan penghiburan dan pertolongan kepada kita pada waktunya. Ya saudara, yang terakhir sekali. Sekiranya Yesus Maha Tahu, Yesus juga memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang dapat selamatkan kita semua. Seperti mana Yesus yang telah menyelamatkan seorang perempuan yang ditangkap berzina. Orang-orang Yahudi coba memerangkap Yesus dan perempuan berzina itu. Tetapi Yesus dalam kemahatauannya dan kebijaksanaannya membongkar isi hati dan pemikiran mereka. Membongkar dosa-dosa mereka. Sehingga mereka tidak dapat memerangkap Yesus. Dan Yesus dapat selamatkan perempuan yang berzina itu dari dibunuh orang-orang Yahudi. Ya saudara, kitalah yang seperti perempuan berzina itu, yang patut dan yang wajar dihukum. Tetapi Yesus yang tahu segala-galanya tentang kita, memilih untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Haleluya. Ya saudara, bukalah pintu hati Anda kepada Yesus untuk lebih mengenal Yesus. Dan lihatlah Yesus bekerja di dalam hidup Anda. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di syurga, terpujilah namamu yang tertinggi dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang telah kami belajar hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengasihi kami, yang tahu akan segala kelemahan kami, yang tahu akan segala pergumulan kami, yang malah tahu akan segala dosa dan pelanggaran kami. Tidak ada yang tersembunyi dari kemahatauan Allah Bapa. Dan karena itu kami harus datang kepada Allah Bapa dan sadar bahwa kami telah banyak berdosa dan wajar dihukum. Seperti perempuan yang ditangkap berzina ini. Kami memohon ampun atas segala dosa kami. Dan kami memohon agar Allah Bapa akan menolong kami untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Dan tolong kami untuk jangan melakukan perkara yang akan sia-siakan hidup kami. Sebaliknya, hidup kami harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolong kami. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang termulia. Amin.